شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين وبعد قال syarahan yang ke-28 kamu inginkan kesentosaan, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, keberkatan dan kemerdekaan, tapi kamu masih lagi dalam proses menghapuskan nafsu-nafsu kebinatangan kamu, masih berjuang dengan hawa nafsu dan masih lagi ingin kembali ke dunia atau ke akhirat, dan ini masih lagi ada sisa-sisanya dalam diri kamu, maka oleh itu berjuang lagi hingga kamu berjaya. Jangan terburu-buru, berjalanlah lambat-lambat agar selamat. Bersihkan diri kamu dari sisa-sisa itu. Kamu masih lagi belum masuk ke dalam fana. Jika masih ada juga keinginan-keinginan kamu terhadap dunia atau makhluk-makhluk lain. Dengan lain perkataan, kamu masih lagi hendakkan apa-apa yang lain dari Allah. Apabila kamu telah dapat melepaskan hati kamu dari apa sahaja selain Allah, maka barulah kamu lepas dari ikatan-ikatan yang menambat kamu untuk menuju kepada Allah. Apabila kamu telah lepas dari segala itu dan kamu sedang berada di hadrat Allah, maka kamu akan dimuliakan, dan firman ini dihadapkan Tuhan kepada kamu. Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala Raja bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Barulah kamu diberi kebahagiaan dan kesentosaan, kasih sayang dan redha ilahi. Kamu akan dihampiri di sisi dia, dan segala rahsia ilahi tidak lagi terlindung dari kamu. Kamu akan diberi kebebasan dari keperluan apa sahaja. Bebaslah kamu dari segala-galanya dan berada di sisi Tuhan. Tidakkah kamu lihat emas, sama ada baik buatannya atau buruk buatannya, dari berbagai bentuk dan rupa, bertukar-tukar tangan, pagi atau petang, dari dan kepada tangan penjual barang, penjual ubat, penjual daging, tukang kulit, tukang kayu, penjual minyak, tukang sapu dan orang-orang lain. Emas itu dipungut dan dikumpulkan dan diletakkan dalam alat pelebur oleh tukang-tukang emas, dan kemudian dilebur dengan menggunakan api, dan kemudian dikeluarkan dari tempat pelebur itu dan ditumbuk, dilembut dan diukir supaya dijadikan alat perhiasan yang indah-indah. Emas itu dijadikan hiasan dan simpanan di tempat-tempat yang selamat, dan rumah-rumah orang kaya, atau dalam almari atau peti dan sebagainya.
Emas itu juga mungkin dijadikan alat hiasan badan perempuan dan dihargai. Boleh jadi juga orang yang memakainya itu seorang yang ternama atau raja-raja. Begitulah emas itu dari tempatnya. Mula diambil telah sampai ke tempat yang baik-baik seperti istana-istana dan sebagainya. Oleh itu kamu juga, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bersabar dan menurut takdir ilahi dan berserah dengan sukarela kepadanya dalam semua keadaan, maka kamu akan dihampiri oleh Allah di sisinya di dalam dunia fana ini, dan kamu akan dikurnianya dengan ilmunya dan lain-lain ilmu dan rahsia. Dan di akhirat kelak akan ditempatkan di dalam syurga yang aman damai beserta dengan rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan orang-orang saleh dalam kehampiran padanya, dan dalam rumahnya dan dekatnya dengan menikmati kasih sayang. Oleh itu sabarlah, jangan terburu-buru, redalah dengan takdir ilahi dan jangan merungut-rungut. Jika kamu berbuat demikian, maka susahlah kamu dapat keampunannya, ilmunya, kasih sayang dan keredaan. Okey. Pendek saja syarahan yang ke-28. Jadi sepintas lalu kita baca tadi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mau memberitahu kita bahawa kita perlu menempuh hidup ini dengan sisi pandang seluruhnya adalah ujian. Dengan sisi pandang seluruhnya adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu bertujuan untuk menjadikan kita hamba pilihan, untuk menjadikan kita hamba pilihannya, dan dimajaskan oleh Syekhuna wa Mursyiduna Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala dengan emas. Dimajaskan, biasa. Nah, emas itu datangnya buruk saja, kan? Kemudian mungkin bertukar tangan bilangnya, kemudian dibakar dengan api, dibuat begitu, dibuat begini, ketuk, dipukul dan sebagainya, sampai akhirnya emas-emas itu menjadi bernilai dan berharga, kan? Apalagi berada di istana-istana atau menjadi perhiasan badan seseorang. Nah, emas yang berharga, bernilai tinggi itu, yang kita kelihatan cantik, yang kita tengok cantik itu, sebenarnya mau jadikan dia begitu, sebenarnya dia pun melalui berbagai-bagai ujian, kan? Oleh kerana telah melalui berbagai-bagai ujian, maka akhirnya emas itu menjadi berharga dan bernilai. Nah, demikian juga manusia. Demikian juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan melalui berbagai-bagai ujian dalam. Nah, sehingga kita terlepas daripada ujian-ujian tersebut, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang diinginkan oleh semua manusia, yang namanya kebahagiaan, yang namanya kesentosaan, yang namanya keamanan dan sebagainya. Okey, jelaskan? Kita lihat kita. Kata musannif, kamu inginkan, kamu, kita dan semua manusia inginkan, berarti yang kita mahu, yang dimahu, yang diinginkan, yang dikehendaki, yang kita mahu, kan, adalah kesentosaan. Kesentosaan
maknanya dekat dengan keamanan. Jadi semua manusia mahu keamanan. Perang-perang ini manusia tidak mau, gitu kan? Karena perang itu nantinya ada kepayahan, kesusahan, kesulitan dan sebagainya. Nah, kamu orang tidak ada bacakan sejarah perang? Ada baca sejarah mana-mana perang? Sejarah perang apa? Oh, sirah Nabi, okey. Perang dalam sirah Nabi. Nah, itu satu hal. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Nah, fakta-fakta perang ini menunjukkan kepada kita kepayahan untuk masyarakat banyak atau kepayahan untuk orang awam, gitu kan? Susah mau bangun semula, mau hidup. Baik, jadi perang artinya satu keadaan yang tidak aman, satu keadaan yang tidak sentosa, kan? Awalnya penterjemahkan makna sentosa itu supaya kita faham. Jadi semua manusia tidak mau perang, walaupun terjadinya perang dan kemudian yang lain itu terpaksa berperang dan sebagainya. Tetapi secara umumnya manusia tidak mau berperang. Kenapa? Karena manusia mahukan keamanan. Manusia mahukan kesentosaan, begitu kan? Okey. Kebahagiaan. Nah, ini juga menjadi keperluan manusia. Mau bahagia, ada suami bahagia dengan suami, ada istri bahagia dengan istri yang namanya suami, ada anak bahagia dengan anak, begitu kan? Bahagia. Keselamatan. Itu juga setiap manusia menginginkan keselamatan. Keselamatan daripada apa? Daripada perkara-perkara yang menyusahkan, gitu kan? Kalau dilihat kita pun tidak selamat sudah. Mau bela kambing banyak-banyak pun takut. Kedamaian. Damai. Daripada perkataan asalnya damai. Keberkatan. Kita mendambakan, kita maukan keberkatan. Dan kemerdekaan. Kemerdekaan artinya bebas dari belenggu apapun. Jadi semua manusia inginkan itu kan? Manusia itu bersama ada kita maupun manusia-manusia lain. Semua inginkan. Tetapi kamu masih lagi dalam proses menghapuskan nafsu-nafsu kebinatangan kamu. Kita inginkan semua itu. Nah, itu tidak akan terjadi. Maksudnya kesentosaan tidak akan terjadi padamu. Kebahagiaan pun tidak terjadi kepadamu secara sempurna. Keselamatan pun tidak terjadi padamu secara sempurna. Kedamaian pun begitu. Keberkatan pun begitu. Kemerdekaan juga begitu, Pak. Tidak terjadi secara sempurna. Nah, mungkin kita mengandaikan saja kita sedang bahagia misalnya. Kan? Kalau kita ada baca dalam Facebook, ada artis yang bilang dia sedang bahagia dengan 3 bulan kemudian bercerai. Baik. Sedang bahagia bilangnya, 3 bulan kemudian bercerai. Yang perempuan kasih tahu dia bercerai sebab begini alasan. Yang lelaki pun kasih tahu sebab begini. Jadi kalau orang bilang bahagia, sekarang bercerai kenapa? Kan? Jadi begitulah. Kita perlukan semua yang kita sebutkan tadi. Manusia perlukan semua yang disebutkan tadi. Tetapi semua itu tidak akan berlaku secara sempurna. Melainkan apa? Melainkan kita telah menghapuskan nafsu-nafsu kebinatangan dalam diri kita. Nah, kita baca secara reverse.
Tetapi kamu masih lagi dalam proses menghapuskan nafsu-nafsu kebinatangan. Maksudnya apa? Maksudnya selama mana kita belum terhapus dari diri kita nafsu-nafsu kebinatangan, maka kita tidak akan mencapai apa yang kita sebutkan tadi. Paham tak? Melainkan terhapus semua. Terhapus dengan makna yang kita telah terangkan dulu. Tunduk, rendah daripada akal dan hati. Okey. Jadi katanya kita masih lagi dalam proses menghapuskan nafsu kebinatangan kita. Kita belajar, kita mujahadah, gitu kan? Kemarin kita bincang tentang mujahadah. Kita mujahadah untuk melepaskan diri kita daripada pengaruh nafsu kebinatangan itu. Nah, masih berjuang itu bilang mujahadah. Masih berjuang ai mujahadah dengan hawa nafsu kamu. Jadi kita tundukkan, kita berjuang tundukkan. Ikut nafsu kita bukan mau belajar ini. Ikut nafsu kita bukan mau berzikir-zikir. Bukan kita mau solat lebih-lebih. Ya kan? Ikut nafsu kita mau syok saja 24 jam. Nah, itu nafsu. Selain daripada pengaruh-pengaruh yang pengaruh-pengaruh kebinatangan, nafsu haiwaniyah itu. Kita mengajar sudah kan? Belajar sudah nafsu haiwaniyah. Masih ingat kan? Nah, apa itu nafsu haiwaniyah? Ya wakil. Nafsu haiwaniyah itu apa? Menguasai sesuatu, menipu, ingin untuk mengambil hak orang lain. Betul. Ada lagi kan? Ada banyak tapi macam cerita tidak tahu. Nah, sekurang-kurangnya makin tahu bahwa itu nafsu haiwaniyah nama. Jenisnya, bentuk. Nah, kamu orang tahu kan? Nah, sila kau kasih tahu nafsu haiwaniyah itu macam mana? Introduction. Dah dengar kau? Apa kau cakap? Macam bangkil, kau dengar kan dia cakap? Jadi tidak boleh buat kau yang perlu cakap kau punya maklumat. Kecenderungan kepada menguasai orang lain, kan? Yang akhirnya jadi zalim di sana, menindas di sana, menipu di sana dan sebagainya. Oke, panjang ceritanya kan? Nah, sekurang-kurang kita tahu sedikit menjadi, jangan sampai kita tahu langsung dia punya apa, dia punya introduction, kan? Kenalan. Oke. Jadi masih berjuang, kita sekarang masih berjuang bermujahadah dengan hawa nafsu kamu. Nah, kita berjuang menundukkannya. Kita tidak mengambil kesempatan daripada kelemahan orang lain, kan? Kita apa lagi? Kita tidak zalim kepada orang. Kita tidak mengkhianati, kita tidak fitnah dan barang sebagainya. Nah, kita sendiri cuba membentuk diri kita. Okey. Dan masih lagi ingin kembali ke dunia atau ke akhirat. Nah, ketika kita berjuang ai mujahadah, kita bilang mujahadah kemarin. Nah, tentu saja kadang-kadang kita mau kembali ke dunia. Apa maksud kembali ke dunia? Kembali kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Kadang-kadang kita syok saja walaupun kita tahu bahawa itu tidak menghubungkan kita dengan Allah. Namanya apa, Mizi? Game. Contoh, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Nah, kita mau ulangi lagi, Pak. Kena marah sudah, kena tangkap sudah. Tahu bahwa itu tidak menghubungkanmu dengan Allah SWT. Tahu saja, Pak. Tapi tetap, pantang dapat telefon saja. Betul tak? Kan? Nah. Jadi itu apa? Itu keadaan-keadaan yang kita akan lalui. Sesuatu menarik kita kepada keduniaan. Maknanya sesuatu yang lara, yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, sentiasa menarik kita saja. Itu keadaan. Nah, kita berjuang terus. Kita tinggalkan.
Ya, di samping atau katanya ke akhirat. Nah, akhirat pun menarik kita juga. Sekali-sekali terpikir juga nanti kalau aku masuk neraka macam mana bisa. Kan? Wah, aku ni kadang-kadang pikir berdosa banyak gitu. Kan? Nanti aku mau kembali depan Allah macam mana? Terpikir juga, Pak. Tertarik-tarik saja di antara keduniaan dengan keakhiratan. Itu maksud. Dan kadang-kadang menang dunia selalunya. Tahajud dia tidak sanggup buat 2 rakaat saja. Tapi main game sampai jam 3 pagi, 4 pagi boleh. Tidak hal, tidak. Seronok. Itu lah. Kalau dia boleh bangun pukul 3 pagi, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar misalnya. Nah, itu tidak berlaku. Ya. Sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ni wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Macam mana punya ayat sebelumnya? Di 1/3 malam. Jadi malam itu kita bahagi 3. Kan? Sepertiganya. Macam mana 1/3 malam nak kata dalam bahasa mudah? Kalau dari segi masanya artinya jam 2 pagi kah, 1 pagi kah, 2 pagi kah, 3 pagi kah, macam tu. Dari segi masa. Dari segi nas, 1/3 malam. Macam mana 1/3 malam? Boleh tak pandai matematik? Yang dikatakan 1/3 itu apa? Malam, 1 malam dibahagikan dengan 3, gitu kan? Betul kan? Ini 1/3. Itu Majid Dayah kena tanya untuk guru matematik ni muat. Betul 1/3. Dan kita andaikan 1/3 malam itu mungkin jam 2, jam 3, jam 4 pagi ni. Kan? Boleh? Okey. Dan ai kamu di sana. Dan ai kamu masih lagi ingin kembali ke dunia atau ke akhirat. Nah, itu dalam tempoh kita bermujahadah. Semestinya berlaku begitu. Bilang sudah tadi, tertarik-tarik saja. Yang dunia pun tarik kita supaya apa yang kita buat itu jadi dunia saja. Nah, yang akhirat itu pun tertarik-tarik juga kita bab bidadarinya. Gitu kan? Wah, syurga nikmatnya. Okey. Dan ini masih lagi ada sisa-sisa dalam diri kamu. Bahkan sisi lain pula, mungkin kita kuat saja dengan hubungan dengan Allah, mungkin ya. Tapi masih ada sisa-sisa dunia dan sisa-sisa akhirat, kita bilang begitu. Sisa-sisa mahukan dunia dan sisa-sisa mahukan akhirat. Jelas kan? Okey. Maka oleh itu katanya, maka oleh itu berjuang lagi. Maka oleh itu berjuang lagi hingga kamu berjaya. Nah, itu nasihatnya mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Berjuang lagi. Nah, istilahnya berjuang, bersungguh-sungguh lagi. Hingga kamu berjaya. Sehingga kita berjaya. Berjaya apa? Bebas daripada pengaruh nafsu haiwaniyah yang kita sebutkan tadi, kan? Ataupun secara umumnya bebas daripada nafsu-nafsu yang menjadi racun kepada diri kita, rohaniah dan jasmani. Ada 3 nafsu. Pertama syahwiyah, dan yang pertama badaniyah, yang kedua syahwiyah, dan yang ketiga haiwaniyah. Nah, berjuang terus, kan? Berjuang lagi hingga kamu berjaya. Nah, teruskan perjuangan kita, teruskan mujahadah kita hingga kamu berjaya, hingga kita berjaya. Berjaya apa? Berjaya menundukkan, merendahkan, atau mungkin istilah lain menghapuskan apa yang namanya nafsu badaniyah, apa yang namanya nafsu syahwiyah, apa yang namanya nafsu haiwaniyah. Nah, isunya di sana ialah kita jangan biarkan. Kalau kita biarkan dia menguasai kita. Apabila dia menguasai kita, nah,
berkembang satu. Dan akhirnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi rusak. Ya kan? Jadi tandanya apa? Tandanya berdosa pun tidak rasa berdosa. Itu tanda, bilang para ulama itu, kan? Tanda rusak hubungan kita dengan Allah adalah kita berdosa tidak rasa berdosa. Nah, kemudian dalam rangkaian huraiannya, nah, tidak rasa Allah melihat kita, tidak rasa Allah mendengar kita, tidak macam itu. Yang menyalahi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah, ini boleh jadi ada pada kita kan bangkil kan? Jadi kita takut, kita bimbang. Jadi katanya berjuanglah lagi, kan? Hingga kamu berjaya, sehingga kita mencapai kejayaan. Nah, kejayaannya apa? Bagi kita punya sebagai pencerahan ya. Kejayaannya ialah 4 perkara yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Nah, itu tanda kejayaan. Walaupun ada kejayaan yang lebih besar, yaitu kita punya hubungan yang bagus dengan Allah dan sebagainya, tetapi dari sisi Al-Quran, Allah sebut 4 perkara dalam surah Al-Mu'minun. Baca, pada aflahal mu'minun, sungguh telah berjaya orang-orang yang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, di mana mereka khusyuk di dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berjaya membebaskan diri dari perkara-perkara yang sia-sia, walladzina hum bizakati fa'ilun, dan mereka sentiasa mempunyai rasa untuk menginfakkan apa yang mereka ada, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka sentiasa menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri-isteri mereka atau suami-suami mereka, atau ma malakat aymanuhum. 4 perkara di situ kan? Ada tak? Baca tak? Baca atau tiada? Sila kau baca kan? Pernah baca ke ayat ini? Nah, kau faham ke apa? Nah, sekarang tulis betul, catat. Itulah ayat dalam surah Al-Mu'minun sebagai apa ya? Sebagai panggil apa ini? Panggil tanda, sebagai tanda atau pengukur kepada berjaya tidak berjaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kau mau ukur hubunganmu dengan Allah berjaya atau tiada, nah, lihat di sana saja. Lihat kepada 4 perkara ini. Pertama, kau khusyuk dalam salat. Nah, kalau kau salat mencumpang-camping saja, nah, itu petanda kau sebenarnya hubunganmu dengan Allah belum bagus. Ya kan? Yang kedua apa? Kau hidupmu penuh dengan lara saja, main game saja, begitu begini apa? Kan? Ronda-ronda pasar, tengok orang perempuan begitu, bagisan. Nah, berarti hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bagus, masih tidak. Ya kan? Yang lain, sisi lain, nah, kau bakhil, tak hidung masin saja. Jangan bakhil, berdekut piang, orang kata bilang. Berkira saja serba-serbi misalnya kan? Dengan Allah pun kau berkira, dengan agama pun kau berkira, dengan sesama makhluk pun kau berkira. Nah, itu petanda bahawa hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak bagus. Dan yang keempatnya, walladzina hum li furujihim hafizun, memelihara kemaluan mereka. Nah, kemaluan itu ditafsirkan dengan makna maruah dan harga diri. Nah, mereka sentiasa menjaga maruah dan harga diri. Nah, kalau kau tidak tahu menjaga maruah dan harga dirimu sendiri, nah, di sana menunjukkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bagus. Ya kan? Faham tak? Jadi kita ada maruah dan harga diri. Ya kan? Okey, jadi apa yang perlu kita lakukan? Berjuang lagi, berjuang terus, lagi terus hingga kamu berjaya. Mujahadah terus hingga kamu berjaya. Gitu. Jelas ke fakta? Okey.
Jangan terburu-buru. Nah, di sana sesuatu yang kau perlu jaga, berhati-hatilah. Jangan kau terburu-buru. Terburu-buru ai gopoh gapah. Nah, cepat mau apa mau jadi bagus cepat. Nah, jadi bagus cepat itu memang bagus, tapi dalam soal proses, dalam soal prosesnya, proses kita bilang proses di sini kan. Nah, kau jangan terburu-buru. Gitu kan? Nah, ini malam kau bangun tahajud jam 3 pagi, kau sembahyang sampai 20 rakaat. Nah, lepas itu 3 tahun baru kau bangun pula. Nah, itu masalah. Jadi kau terburu-buru. Jadi apa salahnya kalau kau buat 2 rakaat saja? Jadi esok kau buat lagi 2 rakaat. 2 rakaat. Terus istiqamah kan? Gitu kan? Nah, jangan banyak sekali. Biar sedikit tetapi setiap hari. Kan? Nah, itu. Begitu juga jangan akalmu, hatimu. Akal artinya pemikiranmu, hati artinya perasaanmu. Kan? Kemudian membawa kepada tingkah lakumu ataupun amalanmu. Nah, mau cepat saja, mau segera saja apapun. Mana mungkin begitu? Kita perlu menundukkan dulu nafsu kita. Perlu merendahkan dulu nafsu kita. Nah, itu semua berlaku secara perlahan-lahan. Tidak boleh terkejut drastik begitu, tidak boleh kan? Mana ada orang jahat terus-terus jadi baik. Dan dia dengar dulu, oh ini aku banyak salah, berdosa sudah. Baru dia perlahan-lahan perbetulkan dirinya, gitu kan? Nah, sama saja dalam soal kerohanian yang sedang kita bincangkan. Ianya perlu dididik, ianya perlu dibentuk. Nah, sebab itu Walid mengajar kamu orang, permulaannya adalah liqa'ul fikri. Liqa'ul fikri berarti membentuk pemikiran kita, bentuk cara berfikir. Jelas kan? Jadi cara berfikir permulaannya begini, pertengahannya begini, kesudahannya begini. Nah, kita lalui cara berfikir kita itu betul. Nah, baru betul. Ini cara berfikir pun salah saja. Macam mana mau betul hidup? Ya kan? Okey. Berjalanlah, ai bergeraklah. Berjalanlah, ai bergeraklah. Jangan kau diam macam kayu saja. Kau mau syurga, kau mau bahagia, kau mau itu, kau mau ini. Semua kau mau, termasuk kau mau keberkatan dalam hidupmu. Tapi kau tunggu macam kayu saja. Apapun kau tidak lakukan, apapun kau tidak buat. Nah, tidak ada pergerakan dalam ke arah yang kita mau, yang kita inginkan. Nah, mana mungkin begitu? Kan? Nah, justru itu berjalanlah, bergeraklah. Berjalanlah, bergeraklah. Lambat-lambat, perlahan. Perlahan-lahan. Dia bukan makna perlahan pada sini. Menafikan terburu-buru itu. Nah, kalau terburu-buru itu bilang gopoh gapah kan? Nah, menafikan gopoh gapah itu. Bukan perlahan itu berarti kau jalan perlahan. Kan itu. Ya? Jangan tergopoh gapah maksudnya. Berjalanlah lambat-lambat, jangan tergopoh gapah agar selamat. Kenapa? Nah, ini bermaksud dalam soal kerohanian juga kita perlu berhati-hati. Nah, itu maksudnya. Kan? Jangan tergopoh gapah, sambil-sambil kita cari dulu ilmunya. Sampai di sini apa yang ada, apa yang akan terjadi. Sampai di sini apa yang ada, apa yang akan terjadi. Nah, pelajari itu. Faham kan? Contoh kita belajar maqamat. Nah, di maqam awam, apa yang ada, apa yang akan terjadi, apa tandanya. Nah, belajar itu. Kemudian nanti di maqam tawabin, apa yang akan terjadi, apa tandanya. Bagaimana mau naik misalnya sampai ke maqam itu, semua perlu dipelajari. Jelas kan? Dalam arti kata yang lain, dituntun oleh ilmu, bukan andaian kita semata-mata. Nah, prosesnya itu berlaku secara tidak tergopoh gapah. Gitu kan? Paham kan? Macam Walid mengajar kamu orang. Kalau kamu orang mau, Walid mengajar kamu orang jadi wali, esok pagi jadi wali, Pak. Boleh kan? Tidak kan? Kalau esok pagi boleh jadi wali, jadi wali lama sudah. Ini baru berapa tahun ini saja jadi wali. Anak perempuan menikah. Wali nikah saja.
Okey. Berjalanlah ai bergeraklah lambat-lambat ai tidak tergopoh gapah agar selamat. Agar selamat itu selamat apa? Akalmu, hatimu, ai ruhaniyahmu selamat. Jangan kau ruhaniyah pun rusak. Contoh ruhaniyah rusak makin mau jadi wali cepat itu cerita rohaniah rusak sudah. Bukan setakat dia mau jadi wali cepat saja, kan? Dia nanti bilang dia sembahyang maghrib di Madinah, sembahyang maghrib tadi dia solat di Madinah Munawwarah. Kan? Nah, insya sekejap lagi dia solat di Masjidil Aqsa. Tahu kan? Insya sekejap lagi dia solat di Masjidil Aqsa. Lepas tu dia minum kopi sama dengan kita. Oh, yo. Bilang, kau minum kopi? Aku baru balik dari Masjidil Aqsa, dia bilang, solat Isya. Faham tak? Nah, ada apa orang begitu? Ada apa? Jadi sampai-sampai apa ya? Sampai-sampai gopoh gapahnya itu menyebabkan dia sendiri jadi rusak. Rusak akal, rusak hati. Kan? Rusak akalnya bila dia berfikir sesuatu yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Al-Quran pun tidak mengajar kita begitu, kan? Sunnah pun tidak mengajar kita begitu. Walaupun ada yang boleh begitu. Nah, itu karamah yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, kan? Nah, akhirnya rosak tingkah laku. Bilang orang semua tidak betul, dia seorang saja yang betul. Orang semua masuk neraka, dia seorang saja masuk surga. Ada. Baru meninggal saya seorang di luar Cempedak. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Akhirnya dia dari sudut fisikal ini, maka dia diklasifikasikan sebagai gila. Nah, berawalannya adalah seperti mana kita bilang tadi, mau jadi wali cepat. Tahu? Dia sama ada kau mau jadi wali cepat pun kau rusak. Kau mau jadi hantu cepat pun kau rusak. Faham tak? Okey. Kemudian katanya bersihkan diri kamu dari sisa-sisa itu. Jadi perlahan-lahan dengan selamat bersihkan diri kamu, diri kita. Sebut diri saja. Apa diri? Rohaniah dan jasmaniah. Kamu orang sudah menguasai, alhamdulillah. Sebut diri saja, rohaniah dan jasmaniah. Bersihkan rohaniah dan jasmaniah. Itu kan? Nah, nampak sudah. Jadi kalau kita baca kitab besar nanti pun serupa saja. Bersihkan diri air rohaniah dan jasmaniahmu dari sisa-sisa itu. Dari sisa-sisa. Apa sisa-sisa? Sisa-sisa itu isim syarah itu apa sisanya? Nafsu kebinatangan, bersih. Sekarang nafsu syahwat badaniah pun kurang sudah, tidak tiada sudah. Kan? Nah, Walid ada orang telefon suruh ambil kereta, kereta mau jual, kereta cantik baik elok. Walid tidak mau. Bung, tidak rasa lagi mau kereta besar kalau cantik. Perlahan nanti kita buang nafsu syahwiyah itu. Yang rasa gatal-gatal anak orang itu, anak orang ini, tengok anak darah itu, tengok anak darah ini geram gitu begini, nak buang. Alhamdulillah. Tinggal lagi satu nafsu kebinatangan itu mungkin ada. Nah, buang juga apa yang namanya sisa-sisa daripada nafsu-nafsu yang sebut kita bilang 3 tadi itu buang. Belajar buang semua. Gitu kan? Kenapa? Karena ia merupakan racun yang boleh memusnahkan rohaniahmu dan jasmaniahmu. Karena itu. Jadi perlu dibuat. Perlu ditundukkan. Istilah lain ditundukkan. Istilah paling ringan ditundukkan. Gitu. Biar tidak ada sisa-sisanya. Sisa-sisa pun kita buang. Yang tinggal hatimu yang bersih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ajar sudah perjalanannya kan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, last sekali nombor 6. Tinggal hatimu saja. Hati dengan Allah. Jelas tak? Kamu masih lagi belum masuk ke dalam fana.
Kenapa kita perlu bersihkan sebersih-bersihnya? Kerana kamu masih lagi belum masuk ke dalam fana. Fana kita belajar sudah kan? Nah, apa fana? Oh, ingat semuanya, alhamdulillah. Nah, kamu belum masuk ke dalam fana. Kalau kita simpulkan fana itu di sini secara mudah adalah sanggup memberikan apa saja kepada Allah, termasuk nyawa kita, harta kita, diri kita sendiri. Itu fana kan? Sanggup untuk ditukarkan. Nah, kalau itu Allah yang mau, aku rela saja, aku rela saja, aku beri saja. Nah, itu fana, yang disebut sebagai menukarkan kemahuan diri dengan kehendak Allah. Itu fana. Ini kemauan diri kita pun kita tidak sanggup berpisah. Macam mana mau ambil kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, akan menghasilkan. Jadi keinginan diri kita, keinginan diri kita tidak pernah habis. Mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, tidak pernah habis. Dan kita tidak berjaya untuk tidak mengikutnya, melainkan kita mengikut saja keinginan diri kita. Bagaimana kita mau bernaung di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kehendak diri kita itu lazimnya bercanggah dengan kehendak Allah. Allah bilang jangan membazir, kita suka membazir, gitu kan? Allah bilang jangan kau suka yang sia-sia, nah kita sangat suka yang sia-sia itu, gitu kan? Itu sifat pertentangannya. Nah, jadi kamu masih lagi belum masuk ke dalam fana. Nah, faham itu. Syarahan keberapa kita belajar tentang fana? 20? Syarahan yang ke-6. Tengok syarahan yang ke-6. Betul kan ini? Ya, syarahan yang ke-6 betul Pak Bizi. Tak start Bizi kan? Syarahan yang ke-6. Lihat muka surat 29. Muka surat 28, 29, 28. Paragraf bawah sana. Oleh itu fana adalah tujuan dan matlamat dan hujung dan dasar perjalanan wali Allah. Adakah? Jumpakah? Nah, itu matlamat, itu tujuan. Tujuan siapa? Tujuan orang-orang yang mau sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia perlu fana. Faham tak? Nah, jadi fana itu apa? Nah, kita bilang sudah tadi. Fana itu ialah kita boleh menukarkan keinginan kita, seluruh keinginan kita dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu fana. Jadi selama mana kau tidak sudi, tidak rela, atau masih kuat keinginanmu dengan dunia, dengan sesuatu yang tidak menghubungkanmu dengan Allah, maka itu tidak fana. Jelas kan? Nah, macam mana mau sempurna hubungan dengan Allah? Karena syarat untuk sempurna hubungan dengan Allah adalah, dalam bahasa yang mudah, adalah fana. Fana dirimu terhadap dunia. Jadi kamu masih lagi belum masuk ke dalam fana, atau selagi mana kita tidak bebas daripada sisa-sisa yang kita bilang tadi, nafsu badaniyah, nafsu syahwiyah, nafsu haywaniyah. Nah, sisa-sisa itu tidak terbebas, maka kita belum masuk ke dalam fana. Jika masih ada juga keinginan-keinginan kamu, dia bilang, jika masih ada juga keinginan-keinginan kamu terhadap dunia atau makhluk-makhluk lain, jika keinginan kita masih ada dalam keinginan kita terhadap dunia. Nah, apa terhadap dunia itu maksudnya apa? Sesuatu yang tidak menghubungkanmu dengan Allah. Jadi kau masih cenderung, kau masih ada di dalam keinginanmu, masih kuat keinginan-keinginan kepada sesuatu yang tidak menghubungkanmu dengan Allah. Nah, itu maksudnya. Masih kuat.
Faham tak? Atau makhluk-makhluk lain, ataupun kau masih punya keinginan terhadap makhluk-makhluk lain. Ini yang kita istilah mudahkan makhluk dan benda, kan? Yang kita mudahkan istilahnya makhluk dan benda. Maksudnya di sana adalah kita masih kuat keinginan terhadap makhluk dan benda. Nah itu. Kerana itu dia mempengaruhi kita, makhluk dan benda mempengaruhi kita. Nah, bukan salah kita mengambil makhluk, mengambil benda, bukan salah, tapi jangan sampai dia mempengaruhi kita, itu kan. Nah, itu. Yang menjadi masalah kepada kita, makhluk dan benda itu mempengaruhi kita. Nah, untuk Allah, kau mau bangun tahajud 2 rakaat pun susah saja. Kita mau bangun 2 rakaat pun susah saja. Tapi kalau untuk benda, untuk makhluk, nah boleh saja kita. Gitu kan? Itu contoh. Jelas kan? Jadi sebagai ayat lanjutan dari kamu masih lagi belum masuk ke dalam fana. Fana itu adalah syarat, bilang sudah tadi ya, adalah syarat untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kalau kita mau meneladani mereka, nah mereka adalah orang-orang yang fana. Abu Bakar Siddiq ketika dia mendengar Rasulullah SAW memberitahu bahwa kita akan berperang sabilillah. Jadi siapa di antara kalian yang ingin menyumbangkan bekalan, silakan. Nah Abu Bakar kasih semua apa yang dia ada. Contoh. Itu contoh untuk kita melihat sifat fana daripada sahabat baginda Nabi SAW. Sampai-sampai berita itu sampai ke pendengaran Rasulullah bahwa sahabatnya Abu Bakar, bapak mertuanya ini, telah menyerahkan apa saja yang dia ada untuk jihad fisabilillah. Sampai ke telinga Rasulullah. Ini Rasulullah memanggilnya. Ada Rasulullah mendatanginya dan bertanya, wahai Abu Bakar, apalagi yang ada padamu? Bilang Abu Bakar, memadai padaku Allah dan Rasul. Nah itu orang yang fana, kan? Jadi dia tidak heran dengan dunia. Dia tidak heran dengan dunia, kerana dia faham bahwa dunia itu tidak menghubungkan dia dengan Allah. Jelas kan? Okey. Kamu masih lagi belum masuk ke dalam fana jika masih ada juga keinginan kamu terhadap dunia, sesuatu yang tidak menghubungkanmu dengan Allah atau makhluk-makhluk lain. Jadi kita ringkaskan di sana, perkataan mudahnya adalah kita tidak bebas daripada pengaruh makhluk dan benda. Nah itu. Kemudian kata musannif dengan lain perkataan, kamu masih lagi hendakkan. Dengan lain perkataan, kamu masih lagi hendakkan, mahukan. Hendakkan, mahukan apa-apa yang lain dari Allah. Jadi kita masih mau sesuatu yang selain daripada Allah SWT. Kita masih berkeinginan, kita masih berhajat kepada sesuatu selain daripada Allah SWT. Nah di sana bukan masalah benda, bukan masalah benda. Kau berhajat kepada Allah, kau berhajat kepada benda, tapi pergantunganmu tetap dengan Allah. Nah begitu saja, kan? Faham tak? Nanti benda itu tidak menyebabkan kau tidak menjadikan kau dunia. Nah sebagai telefon, contohnya sebagai telefon ini contoh. Nah, tidak salah kau berhajat kepada telefon, dengan syarat kau punya hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, baru nanti telefon ini tidak merusakkanmu. Betul kan? Nah sekarang telefon ini jadi apa? Telefon ini jadi dunia kepada kita. Itu yang jadi masalah, kan? Begitulah hal-hal yang lain. Faham tak pakai? Bukan salah kamu pakai kereta besar, Pak. Orang Sabah semua pakai kereta besar-besar, semua pick-up gitu kan. Nah bukan salah kamu pakai, tapi jangan sampai nantinya pick-up itu tidak menghubungkanmu dengan Allah. Dia bawa kau pergi karaoke saja. Nanti orang bilang Imam Akhil sudah karaoke. Okay?
Faham tak? Dengan lain perkataan, kamu masih lagi hendakkan, mahukan, inginkan apa-apa benda makhluk dan benda itu tadi kita sebutkan, yang lain dari Allah. Nah, kita mau yang lain dari Allah. Nah, di sana kita mau memuaskan orang itu, mau mengambil hati orang ini, mengambil hati orang itu, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Itu yang akan terjadi. Padahal kita diajar jelas sudah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kita diajar supaya apapun, baik berfikir maupun perasaan kita, nah sampai kepada tingkah laku kita, jasmaniah kita, semuanya lillahi rabbil alamin. Kita diajar begitu oleh Al-Quran, kan? Semuanya kerana Allah, semuanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada pemisahan, Pak. Ini soal dunia untuk dunia, tidak ada kena-mengena dengan Allah. Kita tidak diajar begitu. Ambil saja daripada perkara dunia ini, tetapi menghubungkan kita dengan Allah. Nah, itu jelas kan? Apabila kamu telah dapat melepaskan hati kamu dari apa sahaja selain Allah. Nah, sekarang apabila merujuk kepada implikasi, kesan dari apa? Kesan dari mujahadah. Nah, kita mujahadah sungguh-sungguh. Nah, bukan main-main, Pak. Dari Sabah datang sini mau belajar ilmu agama, mau mengabdikan diri kepada Allah SWT, mau menjalankan sunnah Rasul dan sebagainya, kan? Mau menyampaikan risalah agama nantinya, sungguh-sungguh dengan niat. Kemudian diperjalankan secara ilmunya bersungguh-sungguh. Faham tak? Nah, jangan sekarang jalan kamu orang main-main saja. Okey, apabila kamu telah dapat melepaskan hati kamu, hati, istilahnya sebut hati di situ. Kenapa hati? Nah, kerana itu, Pak, bilang satu-satunya alat yang mengikat kita, menambat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Satu-satunya apa itu? Satu-satunya alat yang mengikat, menambat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam soal akidah, talinya bilang tasdik. Dalam soal ibadah, talinya bilang niat. Dalam soal akhlak dan adab, talinya bilang rasa. Ya kan? Mau kamu orang belajar sudah. Sekarang cantumkan saja, Pak. Tidak boleh cantum lagi kah? Apabila kamu telah dapat melepaskan hati kamu dari apa sahaja selain Allah. Apabila kita dapat melepaskan, berarti dapat membebaskan hati kita daripada terikat dengan makhluk dan benda, atau terikat dengan dunia yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka barulah kamu lepas dari ikatan-ikatan yang menambat kamu untuk menuju kepada Allah. Nah, jelas. Barulah ketika itu kamu terlepas dari ikatan-ikatan, belenggu. Kadang-kadang kita guna istilah belenggu, kan? Barulah kamu terlepas dari ikatan-ikatan, belenggu yang menambat kamu, mengikat kamu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru kita terbebas. Jika tidak, kita terikat saja. Mau sedekah pun kita fikir 1000 kali. Sedekah sudah RM2, fikir 1 tahun sudah aku sedekah RM2. Bila aku sedekah tahun lepas, Pak, Masya Allah. Mau zikir pun, kemarin aku zikir sudah. Berapa kau zikir? 10. Jadi semuanya dalam keadaan kita berkira-kira, gitu kan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita belajar sudah tentang hubungan syara'an yang ke-27.
Nah, mana mungkin boleh bah kita berkira-kira dalam soal hubungan kita dengan Allah SWT kan? Maka barulah kamu lepas dari ikatan yang menambat kamu untuk menuju kepada Allah. Jadi bebas sudah kita daripada sesuatu yang menambat, mengikat, menarik kita. Menarik kita untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa yang menambat, mengikat, menarik kita itu banyak makin banyak. Terlalu banyak. Nah, mungkin yang lepas-lepas dia sudah tarik, ikat, tambat dalam hati kita penuh sudah. Sampai sekarang mau buang saja pun susah kan? Belum yang baru lagi. Dan hari ini orang muda saja tertarik dengan dunia. Datang K-pop, tertarik dia dengan K-pop. Kemarin Arif ke cerita. Abang Arif cerita kemarin dia pergi hantar makanan rumah anak dara. Lepas tu dapat apa Abang Arif? Dapat bekas tu ada gambar penyanyi Korea K-pop itu. Wah, dapat itu syok. Wah. Teriak-teriak dia, seronoknya dapat gambar, dapat bekas yang ada gambar artis K-pop. Itu yang jadi sekarang. Gimana? Artinya apa? Artinya mereka menarik dunia itu masuk ke dalam hati mereka. Faham tak? Dan nanti mau lepaskan itu susah. Mau lepaskan apa yang namanya dunia itu sangat-sangat susah. Macam kamu orang juga apa? Mau lepas game bukan senang. Kan? Susah bangkil kan? Boleh beber pagi 3 hari 3 malam pun kamu tetap mau main game juga. Ini mau buat macam mana? Kenapa? Karena kuat pada dia ikat hati kamu orang, tambat hati kamu. Itu bilang makhluk dan benda. Sebab itu kita jadi susah. Sampai sekarang kau khusyuk salat kan makin? Tidak boleh, semestinya tidak. Salat saja kau pikir apa? Pikir Allahu Akbar. Kemudian kau pikir apa? Macam-macam kan? macam-macam lah. Mau pikir makan di harinya apa. Jadi kalau sudah begitu, di mana khusyuknya? Tidak khusyuk kan? Itu contoh. Walaupun bukan mau bangkit punya cerita, contoh saja. Supaya kita dapat memahami dengan betul bahawa kita sebenarnya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan melalui khusyuk solat saja. Jadi kalau solat kita tidak khusyuk, berarti yang lain itu yang di belakangnya tadi namanya apa? Macam-macam lagi kan? Semuanya mungkin orang kita kata apa ya? Mungkin kita dapat melaksanakannya dan nilainya kita tidak tahu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita perlu takut, perlu bimbang. Faham enggak? Okey. Apabila kamu telah lepas dari segala itu, apabila kamu telah lepas dari segala itu, apa segala itu? Yang menambat hatimu. Ikatan yang menambat hatimu. Segala itu. Dan kamu sedang berada di hadrat Allah. Nah, ketika itu baru kita berada di hadrat Allah. Apa maksud berada di hadrat Allah? Maksudnya berada di sisi penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita quotekan sudah di sana. Allah terima diri. Ingatkah? Sofia ingatkah? Ajar sudah 4 perkara. Nah, yang pertama ilmu, yang kedua sedar diri, yang ketiga Allah terima diri. Betul kan? Baru berlaku itu. Okey? Ulang baca. Apabila kamu telah lepas dari segala itu. Apa yang segala itu? Nah, ikatan yang menambat hatimu. Apa ikatan yang menambat hatimu? Yang perlu kau lepaskan itu? Dunia. Atau pengaruh makhluk dan benda. Nah, itu yang kau perlu lepaskan. Selama mana dunia atau
pengaruh makhluk dan benda menambat, mengikat hatimu, maka selama itu kau payah dalam urusan menuju Allah Subhanahu wa taala. Payah. Mau pergi masjid pun payah, mau pergi sembahyang pun payah, mau itu payah, mau ini payah. Nah, apabila kamu telah lepas dari segala itu dan kamu sedang berada di hadirat Allah, perkataan yang sebenarnya bukan dan buat di situ, maka ini penterjemahkan, maka kamu sedang berada di hadirat Allah. Apabila kita berjaya melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan yang kita sebutkan tadi, yang menambat hati kita daripada dunia, daripada makhluk dan benda, maka ketika itu kamu sedang berada di hadirat Allah. Baru kita berada di hadirat Allah. Nah, berada di hadirat Allah itu Allah terima diri kita. Nah, pakai kod kita semula supaya kita tidak keliru, ya kan? Kenapa? Uraiannya ada panjang, syarahnya panjang. Kalau lihat dalam kitab Arabnya yang boleh letak di sini itu, syarahnya panjang boleh. Antaranya apa? Antaranya selama mana hatimu terikat, tertambat kuat dengan dunia, maka selama itulah ada padamu syirik atau syirik berlaku kepadamu. Jadi antara syiriknya adalah apa? Bakhil sebagian daripada syirik kan? Yang ini permintaan Allah. Allah suruh kita infak misalnya. Sedangkan kita bakhil, pikir saja. Nanti kalau aku infak macam mana aku mau makan begitu, begini. Nah, ketika itu kau syirik urusan infakmu dengan makan, ya kan? Itu contoh mudah. Cuma nantinya para ulama membahaskan syirik itu ada yang khafi, ada yang jadi, gitu kan? Ada yang tersembunyi, halus, ringan, dan ada yang berat, besar, kasar dan sebagainya. Nah, pada kita yang namanya syirik itu tetap syirik, ya kan? Bukan soal kecil dan besar. Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Okay. Apabila kamu telah lepas dari segala itu dan maka kamu sedang berada di hadirat Allah, artinya Allah menerimamu, maka kamu akan dimuliakan. Nah, baru ketika itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-Nya, memuliakan kita. Maka kamu akan dimuliakan. Berarti Allah memberi kemuliaan kepada kita. Nah, kemuliaan kepada kita, ada berapa kemuliaan oleh Najar Kemurah? 3. Nah, apa yang 3? Nah, kemuliaan secara umumnya ada 4. Yang pertama, himmah. Nah, Allah akan berikan kemuliaan itu kepada kita. Yang kedua, namanya izzah. Nah, Allah memberikan kemuliaan itu kepada kita. Yang ketiga, namanya karamah. Nah, Allah memberikan kemuliaan itu padamu, wahai manusia. Yang keempat saja tidak boleh. Kemudian yang keempat itu namanya mukjizat. Nah, itu terkhusus kepada Nabi, Rasul, Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, ada 3 kemuliaan di sana. Yang Allah janjikan, Allah janji untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang berjaya. Dan konteks berjayanya seperti kita sebutkan tadi. Paham tak? Yang dasarnya adalah mujahadah, membebaskan hatinya daripada terikat dan terpengaruh dengan makhluk dan benda ataupun dunia gitu kan. Maka kamu akan dimuliakan. Jadi kalau kamu orang tanya Walid apa bentuk kemuliaannya, itu Walid pun tidak tahu, Allah saja yang Maha tahu. Kan? Tapi berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang dibincangkan oleh para ulama, nah kita sebut saja himmah. Ada kemuliaan bentuknya himmah, sesuai dengan
orang-orang yang di tahap-tahap itu. Ada kemuliaan bentuknya izzah dan ada kemuliaan bentuknya karamah. Jadi kita paham saja orang yang kemuliaan bentuk kemuliaannya karamah itu sudah tentu mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah sudah, gitu kan? Jadi kalau kita main game saja, sibuk dengan game saja, di mana mungkin kita mendapat karamah. Bang Mizi dapat karamah sudah, Pak. Apa karamahnya? Karamahnya subuh pun tidak bangun. Misal, nah, itu bukan karamah baik, kan? Oke. Dan firman ini dihadapkan Tuhan kepada kamu. Dan firman ini ay firman Allah. Ini firman Allah ya, yang kita baca dalam syarahan ke-20 berapa? Ya. Ke-26 lah. 18 ya. Ha? 18. Syarahan ke 18. Ha, tengok syarahan ke 18. Surat 65. Ini ingat lah. Syarahan ke 18. Surat berapa ni? Ha? Mana ada tiada pun. Syarahan ke 25. Bukan surat 25. 65. Bukan betul, surah 65. Ayat 54 surah 12. Ayat 54 surah 12 ya. 54 surah Yusuf. Nah, itu ayat Al-Quran ya. Jadi katanya firman ini dihadapkan Tuhan kepadamu. Maksudnya apa? Walaupun ayat itu mengisahkan Nabi Yusuf, betul kan? Ayat itu mengisahkan Nabi Yusuf. Bawalah Yusuf kepadaku. Nah, ayat ini kisah Nabi Yusuf. Tapi tafsiran daripada ayat ini adalah untuk kita. Faham tak? Kerana Al-Quran itu sendiri adalah untuk kita. Ini bukan semata-mata kisah, tapi di sini ada perkara yang perlu diambil iktibar daripada kisah itu. Nah, iktibarnya apa? Kerana Nabi Allah Yusuf alaihissalam sempurna hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala merubah seorang raja yang sangat zalim, Fir'aun. Yang namanya Fir'aun itu mana ada yang baik? Yang namanya Fir'aun itu adalah kejam, adalah zalim, adalah ganas dan sebagainya. Nah, Allah merubah hati Fir'aun yang kejam, zalim itu menjadi lembut dan menawarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam kedudukan. Faham tak? Nah, itu iktibar yang kita perlu faham. Jelas? Nah, kita bukan mau cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf itu sebagai iktibar saja. Nah, jadi musannif kita, mursyid kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala menyebut firman ini dihadapkan Tuhan kepadamu. Nah, memang firman ini dihadapkan kepada kita. Pada masa Nabi Yusuf, bukan Al-Quran apa yang diturunkan, betul kan? Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Nah, kita cuma dirakamkan peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam supaya kita mengambil pelajaran. Nah, pelajaran yang kita dapat ambil di sini adalah tiba-tiba Nabi Yusuf dimuliakan oleh Fir'aun. Padahal Nabi Yusuf pada awalnya dimusuhi oleh Fir'aun. Tahu tak? Tahu tak sejarahnya, ceritanya? Zulaikha, isteri kepada Fir'aun ketika itu, telah melakukan satu onar yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam dihukum penjara. Tahukah kisahnya? Ringkas saja itu, sampai potong-potong jari itu kan, kerana handsome-nya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dia terpaut dengan Nabi Yusuf.
mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan sesuatu yang Al-Quran bilang mengajak Nabi Yusuf berzina. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya menyelamatkan Nabi Yusuf, kerana Nabi Yusuf itu hubungannya bagus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terselamat Nabi Yusuf. Lalu Zulaikha mengadakan, apabila orang-orang berkata-kata bercakap tentang Zulaikha, nah Zulaikha pun kumpulkan orang-orang, kasih seorang satu pisau yang tajam dan kasih buah. Kemudian ketika mereka sedang kupas buah, panggil Nabi Yusuf lalu. Tengok Nabi Yusuf saja terpotong jari-jari. Nah, itu Al-Quran yang cerita kan. Terpotong jari, berdarah-darah saja. Nah, takjubnya mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf. Faham tak? Nah, itu cerita dalam Al-Quran. Di sana ada iktibar. Dan ini pun adalah iktibar. Bagaimana Fir'aun kemudian mendakwa Nabi Yusuf, penjarakan Nabi Yusuf AS sebagai. Dan Nabi Yusuf bilang dia lebih rela di penjara daripada dia berada terbuka begitu kan, nanti fitnahnya lebih besar, dia penjara. Nah, kemudian Fir'aun yang zalim, yang kejam itu tiba-tiba menjadi lembut dan mengangkat Nabi Yusuf AS sebagai wazir. Dalam tafsir bilang wazir itu adalah menteri. Ada tafsiran yang menyebut lebih kuat, menteri kanan bilang. Dan diberikan kuasa kepada Nabi Yusuf AS bebas untuk menjalankan apapun arahannya di dalam negara, dan negara ketika itu adalah Mesir. Faham tak? Jadi rasionalnya seorang raja yang begitu kejam, begitu zalim, apalagi Nabi Yusuf itu adalah musuhnya, seterunya, tiba-tiba dia boleh berubah mengangkat Nabi Yusuf menjadi wazir. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat tidak munasabah. Faham tak? Nah, jadi ini maksud Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala. Apabila Allah menerimamu disebabkan fana'nya, kita bincang sudah tadi, maka kamu akan dimuliakan. Allah akan memuliakan kamu. Salah satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri sebagai dalil, sebagai contoh adalah apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS dengan Fir'aun. Faham tak? Nah, sama saja Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memberikan kemuliaan itu kepada kita, walaupun tidak setanding setara Nabi Yusuf. Nah, ada kemuliaan-kemuliaan dalam bentuk lain yang kita sebutkan tadi. Faham tak? Nah, itu. Cuma syaratnya untuk kita mendapat kemuliaan-kemuliaan itu di sisi Allah adalah yang kita bilang tadi. Kita perlu bebaskan daripada ikatan, bebaskan hati kita daripada terikat dengan makhluk dan benda atau dunia itu. Faham tak? Nah, kalau tidak sampai lagi, kita perlu berjuang terus. Perlu terus berjuang sehingga kita sampai kepada apa yang kita sebutkan tadi. Okey, jelas sudah. Nah, sekarang kita lihat firman Allah. Jadi katanya firman ini dihadapkan Tuhan kepadamu. Artinya ambil beriktibar daripada firman ini. Dan Raja ai Fir'aun. Nah, raja di situ adalah Fir'aun. Dan Raja ai Fir'aun berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Nah, padahal Nabi Yusuf itu seterunya, musuhnya, dia yang penjarakan, bang. Nabi Yusuf AS tiba-tiba dia bilang, bawa Yusuf kepadaku agar aku memilih sebagai seorang orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja bercakap-cakap dengan dia, ai Nabi Yusuf, dia berkata, raja berkata, sesungguhnya kamu, ai mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Raja yang menjadi musuh kepada Nabi Yusuf AS tiba-tiba menjadi lembut dan mengangkat Nabi Yusuf AS menjadi wazir, menjadi menteri dan berkuasa penuh terhadap negara pada ketika itu. Faham tak? Nah, jadi siapa yang boleh buat begitu? Tidak ada siapa yang boleh buat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah buat begitu? Karena kemuliaan diberikan oleh Allah SWT, kemuliaan kepada baginda Nabi Yusuf AS. Nah, demikian iktibarnya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memberikan kepada kita kemuliaan. Jelas kan? Barulah kamu diberi kebahagiaan dan kesentosaan, kata. Nah, ketika itu barulah kamu diberi kebahagiaan dan kesentosaan. Artinya apa? Selepas kita bebas daripada belenggu makhluk dan benda atau dunia.
barulah kamu diberi kebahagiaan dan kesentosaan. Allah akan menganugerahkan. Kebahagiaan, kesentosaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapa yang boleh buat kebahagiaan. Tidak ada siapa yang boleh buat kesentosaan, keamanan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang, kemudian kasih sayang itu bilang rahmat. Kasih sayang air rahmat. Dan redha ilahi. Baru Allah kasih kita. Kamu akan diberi. Siapa yang beri? Allah yang memberi. Nah, Allah akan beri kepada kita yang namanya kebahagiaan, yang namanya kesentosaan, yang namanya kasih sayang, air rahmat, yang namanya redha daripada ilahi. Baru kita dapat ini. Kamu akan dihampiri di sisi dia. Kamu akan dihampiri di sisi dia. Dihampiri, ai mendekat. Nah, baru kita hampir berdekat dengan Allah. Baru kita dekat dengan Allah. Tidak jauh saja kita daripada Allah. Kan? Selama mana kita jauh daripada Allah, berarti kita terdedah kepada bahaya-bahaya yang merosakkan hubungan kita dengan Allah. Kan? Sama saja dengan makhluk. Kalau kita jauh daripada orang yang kita sayang, berarti kita terdedah saja kepada bahaya-bahaya lain. Kalau kita berada dekat dengan orang yang kita sayang, nah orang yang kita sayang itu akan jaga kita, begitu kan? Faham kami? Jaga saja dia. Dia bangun tidur tengok biji kau sejuk saja, dia tarik kain selimut, kasih kau selimut, dia jaga. Orang putih bilang protection. Dia kasih kau protection. Gitu. Faham tak? Dia tengok ada nyamuk saja, dia nanti dia jaga kau. Dia sampai tidak tidur, bang. Supaya dia jaga nyamuk, supaya nyamuk tidak gigit kau. Faham tak? Allah. Kamu akan dihampiri apa tadi? Mendekati di sisi dia. Di sisi dia, dia Allah SWT. Dia Allah. Dan segala rahsia ilahi tidak lagi terlindung dari kamu. Nah, apa yang namanya rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala itu kau akan nampak sendiri. Tidak ada lagi terlindung, kau nampak. Jelas kan? Kamu akan diberi kebebasan dari keperluan apa sahaja, dan Allah akan memberikan kepada kita kebebasan dari keperluan apa sahaja. Apa maksud kebebasan? Berarti kita dibebaskan daripada perlu itu, perlu ini, perlu itu, perlu ini. Nah itu. Nah, manusia kadang-kadang terikat dengan itu, bukan kadang-kadang, selalunya manusia terikat dengan itu. Perlu itu, perlu ini, perlu itu, perlu ini. Jadi dia pun perlu buat kerja itu, perlu buat kerja ini, buat itu, buat ini, sampai-sampai lalai saja dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu keadaan manusia. Faham tak? Jelas kan? Kalau fikir mau makan, kau bukan makan satu hari kan? Nah, makan pagi, kau makan nasi lemak satu bungkus pun cukup sudah. Nah, tengah hari itu pun sudah jadi tabiat kita saja, padahal perut masih kenyang. Nah, kalau fikir makan, kita buat kue, goreng gitu pun sudah cukup kan? Karena jadi tabiat, mau makan nasi juga, mau makan nasi juga, itu sudah jadi tabiat manusia. Jadi kalau dasarnya sekadar mau makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, sedikit saja kan? Tapi manusia nampak bekerja macam mau hidup 1 tahun, mau hidup macam sampai tidak. Salat kerja sampai tidak, salat kerja sampai tidak, itu tidak ini kan? Ini yang berlaku kepada manusia. Nah, kita nasihat diri kita, jangan kita begitu kan? Paham tak? Dia bekerja betul, tapi jangan kita lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan? Sila. Sebab itu manusia bekerja kerana apa ya? Tadi kita sebut apa? Kerana keperluan yang melebihi keperluan dalam hidup. Sudah ada satu kereta, mau kereta lain lagi. Sudah ada Proton buruk, mau Mercedes. Sudah ada Mercedes, mau BMW.
Jadi tidak pernah habis. Nah, ini masalahnya manusia. Betul kan? Padahal kalau dia mau satu kereta lah, ada kereta sudah cukup memadai. Mau ke mana? Masjid saja, surau saja, begitu saja cukup. Kan? Jadi yang lain-lain apa? Lain-lain dia hubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia perlu fikir lagi. Ini dia fikir lagi, tidak habis. Kereta saja fikir sampai mati. Mini saja fikir sampai mati. Kan? Itu ini fikir sampai mati. Nah, macam mana dia fikir urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Faham tak? Jelas? Perempuan lain, perempuan dia fikir suami, dia fikir anak, itu satu hal, kan? Nah, dalam masa yang sama dia perlu fikir juga urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul kan? Jadi fikir mau beranak, 20 orang sila, 25 orang fas, kan 25 orang. Tengok orangnya kecil saja, tapi 25 orang anaknya. Kamu akan diberi kebebasan dari keperluan apa sahaja. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala cabut daripada kita rasa perlu. Faham tak? Allah cabut daripada kita rasa perlu kepada benda-benda dunia yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Allah cabut dari kita. Nah, kita jadi tidak perlu lagi. Kalau dulu kita mau telefon yang canggih-canggih, sekarang kita tidak mau lagi. Allah cabut. Kan? Bebaslah kamu dari segala-galanya, katanya. Bebaslah kamu dari segala-galanya, ai yang menambat, mengikat hatimu. Bebaslah kamu dari segala-galanya, ai yang menambat, mengikat hatimu daripada dunia. Daripada dunia menjadi dunia, nah itu. Jadi Allah bebaskan kita. Nah, kita tidak terikat lagi, hati kita tidak teringin lagi, Pak. Namanya karaoke, aku tidak ingin lagi. Namanya dangdut, aku tidak ingin lagi. Namanya merapu-rapu, aku tidak ingin lagi, Pak. Namanya melepak-lepak, aku tidak ingin lagi, Pak. Namanya syong-syong, aku tidak ingin lagi, Pak. Nah, begitu. Tapi kau ingin kenapa? Aku ingin berada di dalam masjid i'tikaf saja, membaca Quran, berzikir, gitu kan, solat dan sebagainya. Gitu kan? Itu contoh. Bebaslah kamu dari segala-galanya, ai pengaruh makhluk dan benda, ai dunia yang disebutkan tadi kan, dan berada di sisi Tuhan. Kita bebas daripada pengaruh makhluk, benda, dunia dan sebagainya, dan kita berada di sisi Tuhan. Tadi kita bilang sudah, kita berada di hadrat Allah, artinya Allah terima kita. Nah, sekarang kita berada di sisi Tuhan. Maksudnya kita dalam perjalanan antara Allah terima kita kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu maksudnya berada di sisi itu. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Jelas kan? Nah, kemudian kata musannif, tidakkah kamu lihat emas? Nah, kita masuk kepada fasa majaz atau kias. Tersambung kemudian Allah alamu bisawabi ya hukum. Ada soalan tak? Ya, tidak. Hah? Pasal apa? Semugut. Dah tak apa abang. Orang perempuan ni semugut, penin, melugai, melugai. Jadi kami perlu tahu tak main tu pasal apa. Jangan buat sengap je kan. Bukan masalah main tu, masalah andai apa-apa terjadi, tu kita kena ambil satu tindakan yang cepat. Macam tu. Nah, jadi kalau maklum, kena maklum. Jangan tak maklum siapa-siapa pun. Kena maklum. Jadi kita tak mau nanti Majid Dayah tu kerah dalam tu, kami sini dia bawa syok, sekali kita nak minum kopi, makan kuih apa, hasil lemak. Jadi kita tak mau macam tu. Nah, boleh nah? Jadi untuk keselamatan.
Baik, lain ada soalan kah? Fikiran kamu orang boleh bawa ke kitab ini sampai setakat ini, boleh tak? Boleh nampak tak? Nah, kalau tidak boleh, berarti kita stop di situ. Kita ambil yang lain dulu. Sebab mungkin tahap pemikiran kamu orang mungkin masih lagi tak mencapai. Faham tak? Melainkan kamu orang faham betul dengan asas usul. Boleh? Sila. Pada walik ini adalah diri kita. Kita belajar tentang diri kita. Faham tak? Jadi apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu buat untuk sampai ke mana, apa tujuannya, jadi itu saja. Nah, kita belajar tentang diri kita. Kenapa diri kita? Karena diri kita lah yang akan berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Melalui kehidupan, melalui satu kehidupan. Nah, kehidupan itu beragama. Jadi kalau kita tidak tahu diri kita sendiri, tidak kenal diri kita sendiri, tidak paham diri kita sendiri, jadi kau mau bawa apa? Kan? Kalau kau bawa salah saja semuanya. Nah itu. Jadi sebab itu kita perlu faham tentang diri kita. Nah, kita sedang belajar tentang diri kita. Nah, yang tidak semua orang belajar. Ada orang yang selama dalam hidupnya menghintam saja. Nah, kita tidak mau begitu. Kita belajar tentang diri kita. Dan diri kita itu sendiri yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar betul perjalanan. Masak pun kita mau betul kan? Kena masuk ini, lepas itu masuk itu, lepas itu masuk itu, baru makan nanti diri kita. Kalau komen ikut suka dia, kan jadi tidak boleh makan kan? Tidak sedap kan? Bukan setakat tidak sedap, mungkin tidak boleh makan. Gitu kan? Nah, apakah hidup kita tidak ada sistem, tidak ada skill? Nah, kita sedang belajar sistem, kita sedang belajar skill hidup kita, yang mudah-mudahan kita sampai ke hadarat Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Semua orang perlu pulang kepada Allah kan? Okey. Tinggal lambat dengan cepat saja. Kecuali anjur. Insaf anjur. Insaf. Ya, Cik Puan. Berada di sisi Tuhan macam mana? Contohnya. Dia adalah abstrak. Dia adalah subjektif. Yang kita tidak boleh memberikan satu contoh berada di sisi itu macam mana, kan? Sebab kita tidak boleh translate, kita tidak boleh tafsir keberadaan kita di sisi Tuhan. Sisi Tuhan itu yang kita tidak boleh tafsir. Kalau kita boleh sebut tadahan. Cuma kita bagi andaian macam ini, gambarannya macam ini. Nah, di sini Allah terima kita. Di sini posisi Allah terima diri kita. Jadi ada lagi satu tahap sempurna, sempurna hubungan dengan Allah. Ini tahap yang paling klimaks, Nah, di sini antara sini dengan di sini itu yang disebut berada di sisi Tuhan itu kan? Ayatnya apa tadi? Berada di sisi Tuhan. Ini yang dimaksudkan berada di sisi Tuhan. Antara sini sampai ke sini, ini yang dimaksudkan berada di sisi Tuhan. Faham? Ini gambaran. Jadi kita dapat faham Allah terima diri kita satu checkpoint. Dan checkpoint yang seterusnya kita nak kena go ialah sempurna hubungan dengan Allah. Jadi maksud berada di sisi Tuhan itu antara kita, Allah terima diri kita dan sempurna hubungan dengan Tuhan. Itu maksud berada di sisi Tuhan. Jelas kan? Kena faham macam tu. Jangan berada di sisi Tuhan itu seperti berada di sisi suami. Kepala letak di atas riba suami sambil lepak-lepak. Ini salah. Kita meletakkan Allah seperti makhluk. Nah, di situ kita mengalami masalah dari sudut akidah. Okey. Boleh nampak macam ni? Macam ni Cik Puan, boleh nampak Cik Puan? Boleh faham kan? Jadi posisi ini, poin ini sampai ke poin ini, antaranya itulah yang diistilahkan berada di sisi Tuhan. Kemudian uraian-uraian lain
berdasarkan kepada para ulama, ada yang menghuraikan berada di dalam rahmat Tuhan dalam macam-macam. Jadi kita ambil pendekatan yang memudahkan kita faham, yang tidak tersabit dengan fakta-fakta akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jelas? Lain? Ya Faz, mau tanya apa? Ha? Kau apa? Kau yang mau tanya? Tanya apa? Ha? Kami sudah ada lembu 2, sapi 2. Jadi kalau 2 orang mau nikah tak ada hal. So, kambing ada 6. Ya, mau tanya apa? Siapa mau tanya? Ada soalan tak? Okey. Macam mana awak? Lain macam kau mau tanya pun. Tengah fikir, tengah susun. Nanti saya tanya macam Ha? macam seram. Boleh ingat apa? Orang tu nama Sarif Dul dalam filem Piramli. Sarif Dul namanya kan? Betul. Kan? Jom. Apa cerita? Walid, dalam qadar dan qadar itu kan Walid ada ketetapan. Jadi kalau dalam ketetapan itu Walid, kalau kita cuba mengelak dan tetap juga terjadi Walid, apa yang perlu dibuat? Mana kau tahu itu ketetapan Allah yang kau mau elak tadi? Sekiranya lah dalam qadar tu kita dapat melihat macam Jadi kau bercakap di sisi qadar. qadar kan? Ha. Okey. Kita cuba mengelak atas sebab mungkin kita berasa macam kita tidak mampu lah. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Walid? Nah, kau mengelak daripada sesuatu yang kau rasa kau tidak mampu gitu. Dan apa yang perlu kau buat? Nah, kau mengelak itu kau buat sudah. Ya, itu betul. Iyalah. Kan? Kau mengelak daripada sesuatu yang kau rasa kau tidak mampu. Jadi pandanganmu sisi qadar, bukan qada ya. Qada kita tidak tahu mau bincang. Sisi qadar artinya sisi ada keterlibatanmu di dalam hal itu. Betul? Nah, sekarang kau pandang jadi kau tidak mampu buat. Kau pun mengelak. Nah, mengelak itu adalah tindakanmu. Faham tak? Kau yang bilang mengelak tadi kan? Ya. Nah, itu tindakanmu. Jadi soalanmu apa yang perlu kita buat, gitu kan? Kalau maksudnya selepas mengelak pun ketetapan itu tetap juga terjadi. Yang terjadi itu kerana dalamnya ada qada Allah, Ya. gitu kan? Bukan terlibatmu kan? Ya. Jadi jelas sudah. Jelas, sebenarnya kau jelas sudah itu, Betul. ya kan? Kau nampak sudah. Betul. Cumanya kau keliru saja. Ini macam mana aku sepatutnya buat apa? Buat apa kau sudah buat itu, Ya. ya kan? Jelas? Ya. Okey. Allah. Jadi Walid selalu kasih contoh memahami qadar. Dalam memahami qadar, takdir itu satu hal ya. Dalam memahami qadar, Walid selalu kasih contoh begini. Orang naik motosikal, tiba-tiba dia accident, kan? Meninggal dia. Jadi ada orang yang melihat keadaan itu bilang, kenapa tidak accident? Kepalanya masuk dalam bakul. Dia naik motor, kepala letak dalam bakul. Orang naik motor tengok depan begitu kan? Dia kepala letak dalam bakul. Kalau begitu naik motor. Jadi orang bilang, kenapa tidak accident? Satu sisi. Yang lain pula bilang, sampai ajalnya sudah. Ajalnya sampai sudah, gitu kan? Jadi, apakah orang yang bilang sampai ajal itu salah? Atau apakah orang yang bilang tadi apa? Dia masuk kepala dalam bakul sebab itu dia accident. Apakah salah? Tidak, dua-dua tidak salah kan? Yang melihat orang itu accident meninggal kerana naik motosikal kepala masuk dalam bakul pun tidak salah. Yang mengatakan bahawa sampai ajalnya sudah pun tidak salah, gitu kan? Nah, tapi sisi pandang, kalaulah budak itu naik motor tadi, kepalanya tidak diletak dalam bakul, dia naik motor elok-elok, maka dia tidak accident kan? Itu sisi pandang qadar. Kenapa? Qadar terkait dengan ikhtiar. Jelas tak?
Nah, sisi pandang qada itu yang kita bilang kita tidak tahu. Allah sudah menetapkan masanya mati di situ. Ya kan? Nah, itu cara pemahaman. Cara pemahaman ini penting, Mas, supaya kita tidak keliru. Nanti keliru saja, qada lah, qadar lah, takdir lah. Lepas itu kita bermain-main dengan takdir Allah. Jadi qadariyah saja kita. Jadi akidah qadariyah, tahu kan? Ada orang perempuan pernah mengadu hal dengan Walid. Dia bilang dia berkawan dengan seorang lelaki. Banyak perkara yang sudah terjadi. Tapi last sekali lelaki itu tidak mau menikah dengan dia. Dia mengadu hal dengan Walid. Macam mana dia mau? Jadi Walid bilang, kenapa dia tidak mau menikah dengan kau? Sedangkan dia sudah. Dia bilang takdir. Dia bilang ini takdir Allah, kita bukan jodoh. Dia menyalahkan takdir. Si lelaki juga kan, karena dia tidak mau pada perempuan itu, dia menyandarkan kepada takdir. Ada banyak sisi pandang di situ. Sisi jahat, kan? Sisi bohong, macam-macam sisi. Nanti kalau kamu orang ada boyfriend itu macam itu juga. Dia mau lari daripada kamu, dia bilang takdir. Sudah takdir kalau dia tidak dapat bersama. Di sana apa? Di sana dia cuba berbohong, cuba bermain dengan takdir, qadar dan takdir. Faham tak? Jadi berhati-hati. Ada dua hal yang disebutkan kepada kamu orang, dan kamu orang berhati-hati. Okey, lain? Sudah. Yang tiga. Rahasia tidak lagi terlindung. Tidak lagi terlindung kan? Maksud tidak lagi terlindung berarti kita boleh nampak. Kita boleh nampak